Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nurhalisa. Saya berasal dari Teris Biologi B semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 2008 106035. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi sel. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai teori sel. Robert Hooke merupakan orang yang pertama kali menemukan sel, dan disusul oleh Anthony van Leeuwenhoek yang menemukan sel hidup. Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dalam penyusun tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu ada komponen kimiawi sel yang terdiri atas oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, klorin, besi, dan seng. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Yang pertama ada yang membran sel yang berfungsi untuk mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. Yang kedua sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar, dan sebagai reseptor dari luar sel. Yang kedua ada nukleus yang berfungsi untuk mengontrol sintetis protein, mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik berupa DNA, dan sebagai tempat penggandaan atau replika DNA. Yang ketiga ada sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Yang keempat ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Selanjutnya yaitu ada retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma sendiri terdapat dua. Yang pertama ada retikulum endoplasma halus yang berperan dalam proses sintetis lipid. Yang kedua retikulum endoplasma kasar berperan dalam membentuk fosfolipid. Selanjutnya yaitu ada badan Golgi yang berfungsi dalam sekresi. Selanjutnya ada mitokondria yang berperan dalam respirasi sel atau metabolisme energi. Kemudian ada plastida yang merupakan organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Selanjutnya yaitu ada vakuola yang berfungsi sebagai penyimpan gas, senyawa-senyawa organik dan ion organik, serta dapat menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu ada dinding sel yang berfungsi untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Selanjutnya ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan sendiri tidak memiliki dinding sel dan plastida, vakuola jumlahnya sedikit dan berukuran kecil, serta memiliki sentriol. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan plastida, vakuola jumlahnya banyak dan berukuran besar, serta tidak memiliki sentriol. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.